nyampe tenggorokan, sebelum malam yogurkir, sebelum ngorok di tenggorokan, baru ngomong Robbi laula akhortani ila jari Gusti tunda dulu, tunda sebentar aja, jangan sekarang matikannya. Harap ngopo kowe jadi Gusti Allah. Tak pakai pesan. Wingi akeh waktu, longgar waktu sampai Allah manta salam kon baca tasbih moho kabul wae. Alasan ngopo tekan mau baru guringku kayak kopi nonton TV. Wes. Masyaallah. Yang kan ngomongin orang lain, ngomongin kita sendiri apa ya? Iya. Iya, ngomongin kita sendiri lah. Kayak gitu itu coba lawan. Kayak gitu. Kadang-kadang dia mau baik sholat HP muni wae, ngebut kok sholatnya. Iya, pas 2 rakaat sholat HP muni, lah ngebut. Nek cek rakaat pertama mungkin bodo amat dong, cek suwi soalnya. Wis 2 rakaat HP muni meneh, waduh, ngebut. Nah, itu berarti kita itu belum ternyata taat sama Allah itu berat. Ay fawaqafahu fi amri wa arafa syaitan. Terus kita juga selain taat kita weruh as-syaitan fa innahu aduwwu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Gitu. Kita tahu bahwa setan itu musuh tapi masih dikancani. Masih dituruti. Wes ngobrol menang ini ae. Nah, kok ternyata saya ngomong kayak kae. Nah, giliran saya ngomong kayak rene. Wah, nyambung wong telu. Oh iya. Aku tambah ngerti. Wah, aku iki kurang ngomong kae, tambah seru wong telu. Aku meneh sito meneh. Wis, tambah seru. Lha iku padahal iku godaan setan. Ya, tapi tambah seru malahan. Orang ngobrol rene judule. Bengi ngobrol rene judul sampai jam 1 kalau koyo ayek kalau budi ayek. Jadi diladeni sampai subuh. Oh, ini sampai jam 1 ngomongi. Nah, ibu bapak jangan sekali rahimahullah bahwa setan itu musuh kita. Fa'asahu ayaqala fa'amruhu. Segera kalau misalkan kita itu musuh kita yang kemaksiatan undang-undang ditinggalkan supaya kita mendapatkan ridho dari Allah yang tercatat hanya taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus wa'arafal akhirah. Kita tuh ngerti bahwa kita itu bakal pindah dari dunia menuju akhirat. Bi'annaha darul baqo, dan sesungguhnya akhirat itu darul baqo, desa atau tempat yang kekal abadi. Kita tuh tahu, tapi ya Allah mikirin akhirat itu abot ya Allah Gusti, ya dunia pengennya dunia seneng, akhiratnya seneng. Padahal seneng dunia itu cuma sekejap. Mungkin kita semua pernah seneng, pernah ya, terutama misalnya pas waktu mau nikah, senengnya pokoknya itu. Tahun 2004 bulan itu aku bikin kawin nikah yang lali ya. Bulan 2 itu semua itu kelingan ya. Pokoknya itu mana memori kayak mana masih kelingan. Soalnya kok giliran bulan 2 ulang tahun lah tahun barang. Wong lanang mau wis lali kabeh. Nah, misalnya bulan 2004, arep nikah sawan ya, Bos. Tapi serius wis lewat, hilang wisan. Gitu, enggak ada lagi senangan yang dulu pernah ditemuin itu. Atau senang apalah pokoknya dulu itu cuma sekilas. Beda dengan senang akhirat. Semakin hari ini senang, besok tambah senang lagi. Lalu cerita di surga mah begitu kita misalnya mau ke pasar, pulang dari pasar tuh nggak bawa jajan, nggak bawa apa jenengi kecantikan tuh nggak ada kudu neng kamar bawa lipstik, bawa poles, enggak neng surga mah balik ke pasar tambah ayu, itu nggak ada bedak sekarang nggak ada di surga mah. Pokoknya balik ke pasar tambah ayu, setiap hari tambah bagus, bukan tambah kayak saya di dunia.
waktu enom si ayu saiki wis padha tuwa, wis padha mulai keriput, wis mulai kusut kabeh, berkurang kecantikannya, berkurang segala-galanya. Nah itu kita harus pikirkan itu supaya apa? Supaya kita tidak tergolong orang yang akan meninggalkan surga dan membukakan pintu neraka. Nauzubillah min dzalik. Ibu bapak yang sekalian Allah, patolabaha ngeprih atau menggapai untuk menggapai kebahagiaan di akhirat itu biistidadi zadilah kudu sungguh-sungguh kita untuk nambah gimana caranya supaya mendapatkan kebahagiaan di darul baqo tadi di desa akhirat atau di akhirat nanti. Kudu siap sekarang, kudu siap-siap. Dikumpulin amalnya, dikumpulin terus dikumpulin. Insya Allah nanti sekarang akan ngaji, besok bakal kita temukan ngajinya mbuh paham, mbuh enggak, mbuh turu, mbuh melek, pokoknya pahalanya entok pokoknya Pak. Ya, mana pas ngaji ngantuk, orang dibuka bene wae ya. Sben, aku ngantuk banget bene malah aman, jadi kan orang kelok. Malah aman. Tangannya dewi. Nah itu tadi, masya Allah, saking kudunya kita patolabah untuk menggapai untuk kebahagiaan di akhirat, gimana caranya gitu. Insya Allah kita sudah mulai paham. Oh aku pengen bahagia di akhirat, sholat sudah, ngaji alhamdulillah mulai ngerintis pelan-pelan, terus ngaji di sana, ngaji di sini. Karena salah satunya yang kemarin saya baca di tafsir Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mengasihi itu ternyata Pak, orang yang dikasihi oleh Allah pasti orang itu senang ibadah. Orang yang bakat sifat rohimnya Allah, Rahman Rahimnya Allah, itu pasti orang itu senang ibadah. Berarti kalau kita enggak senang ibadah, enggak dikasihi oleh Allah, enggak dapat sifat Rahman Rahimnya Allah. Benar ya. Setiap hari misalnya maksiat kelakuannya, berarti orang itu tidak mendapatkan rohimnya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Nah kita alhamdulillah, walaupun ibadah kita diterima enggak usah patah dipikir di saya penting sergap pun mboten madena. Yang penting sergap kok aten wayahe kok benar nih cara salat benar. Nek saiki kudu wayah benar iki, sik ngomong ke sing iki. Yang penting sergap pautian. Nggih, yang penting sergap. Jadi wong menghakimi misalnya kula misalnya piye wong kae iki ngajine acak-acakan koyo ngono apa diterima kok insyaallah. Dhewe gak ngerti lho, malaikat gak ngerti lho. Nah itu kudu paham. Malaikat gak ngerti sing salate acak-acakan, malaikat gak ngerti diterima apa enggak nih. Sing ngertine malaikat kur ditulis, oh kae salat dino iki tanggal semene di masjid anu pakai baju ini. Itu lengkap Pak, keterangannya lengkap. Kabeh lengkap. Enggak salah-salah, datanya lengkap. Bahkan CCTV ini malaikat langsung nanti jadi saksi. Bahkan anggota tubuh kita jadi saksi nanti. Ya, itu surat Yasin itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi saksinya itu nanti lengkap semua. Baju ngomong, sarung ngomong, tempatnya ngomong, pakai sejadah ngomong, di masjid banyak ngomong semua itu. Itu batas syahadat dulu, kaki bakal jadi saksi, mulut udah dikunci. Jadi yang ngomong itu semua anggota tubuh kita, yang dipakai sama kita, yang diinjak sama kita itu ngomong semua. Lengkap pokoknya, nggak bakal ketinggalan. Nah sayangnya ternyata bukan hanya pas ibadah, pas maksiat juga bodoh, lengkap juga. Ngeri nih di tempat siapa, pas hajatan siapa, pas nikahan siapa, anak keberapa, organ terus manggilnya biduan siapa, nyawere karo sapa duwite piro, warnane apa, itu ngerti kabeh. Ana CCTV ne. Ana CCTV ne. Aduh ngeri ini ya. Nyawer bareng kita catetane, lah
buat sidang soalnya kan buat sidang itu dulu nggak bukan hanya polisi yang semua alat buktinya itu dikumpulkan, malaikat ya nanti karena itu tadi manusia banyak yang ngeyel nanti. Iki lo ini rekamannya sini, buka rekamannya, walah tinggal nanti begitu dibuka rekaman ternyata nyatanya ada kemaksiatan kita pernah terjadi, rontok kabeh daging saawak itu rontok kabeh. Ya rontoknya enggak rontok buruk, derit sak. Nek cara suara cerita orang yang itu saking malunya begitu dibuka kenyataannya CCTV-nya bahwa kamu itu seperti ini lu gambarnya, ini lu CCTV-nya, ini lu buktinya, rotok derit. Nek cara ceritanya keluar kedengaran ke dunia, mati kabeh makhluk yang ada di dunia saking bawandare. Ngerti ini. Ngomongnya kayak ngono lah, baru semuanya ngeri ya. Malas aku ya ngomong kayak gitu. Tenang-tenang ya ngomongin. Aduh ya Allah. Nggih, supaya kalau kita seperti kan ngeling-ngeling bahwa kita itu pasti seperti itu kalau misalkan kita masih mumpung makanya nih kuncinya di sini Pak. Mumpung masih ada di dunia wa'rafat dunia, kita tahu kita itu ada di dunia, ada kesempatan yang luar biasa ketika kita telah pernah maksiat, baik maksiat itu mungkin pernah terbuka dengan kawan berdua, bertiga atau orang banyak, atau maksiat sendirian, endang-endang mumpung di dunia, endang-endang minta ampun sama Allah. Kuncinya di situ. Ayo mumpung kita masih ada kesempatan. Itu takut kayak tadi begitu kita di dunia kan kenikmatan kemarin ya, kenikmatan yang paling agung itu salah satunya ditutuplah aib kita. Itu kenikmatan sebenarnya, kenikmatan dunia ditutup aib kita. Tapi di dunia begitu di akhirat buka berat semua yang belum ditaubatin. Nah, kalau yang sudah ditaubatin tutup, hilang, terus dibusak. Ya ada. Nah ini yang belum ditutup ini nih, makanya kita anjurkan setiap pada sholat itu istighfar, dan sholat juga diibaratkan sholat itu ibarat ada air ngalir di depan pintu kita mandi sehari 5 kali, insya Allah kotoran yang ada di badan bakal bersih. Berarti sholat 5 waktu adalah salah satu cara kita untuk bertaubat kepada Allah. Nah, kunci paling baik dari kemaksiatan, janji tidak mengulangi, menyesali yang pernah dipekerjakan, dan janji aku gak bakal ngulangi meneng biyen wes pokoknya wes aku saiki ora bakal ning LC-an karo-karokean. Yo wis kere ora ada duit. Cuma duit meneh, mangkat meneh. Atau enak yang neraktir, wah kesempatan ini lumayan, ayo mengulang masa lalu. Raiso nyanyi, boro-boro nyanyi, sholat batal, di musik juga katakan ya. Nah, ibu bapak yang warafat dunia bi annaha faniyatun. Kita ingat dunia ini faniyah itu rusak. Iya, faniyah itu sudah fainaha bi annaha bakal sesungguhnya dunia itu faniyatun. Dunia ini bakal rusak, ya bakal hancur. Tapi tempat untuk kita bertaubat itu dunia ini tempatnya yang rusak, dunia bakal hancur. Tapi kesempatan kita ketika ada di dunia adalah luar biasa untuk bertaubat. Jadi sisi lain dunia itu negatif banget, dunia ini panas, rusak, dunia ini bakal menjerumuskan kita. Tapi sisi lain ketika kita sudah pernah terjerumus dengan hal-hal dosa, kesempatan kita di dunia adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa annaha darul ma'ar. Maka sesungguhnya dunia tempatnya yang paling abot elek. Abot elek. Ya, Farofadoha ayat tarokaha walam yakud minha. Adohi, tinggalkan, jangan mengambil dunia terlalu banyak-banyak. Illa takdiron zadihi, kecuali hanya sekira-kira untuk kebutuhan lil akhirati, untuk kebutuhan ibadah. Cara ma'amiku yang penting kuat buat sholat.
Biasanya ibu-ibu panggil gue panganan, kue ibu-ibu masih kalingan anak ya bu ya. Makanya nanti ini orang ketinggalan tas bareng ngaji dalam bangsa itu nih orang beda ujung. Nanti bapak-bapak kan enggak, bapak-bapak mah ketemu konco bancaan orang kalingan kalau saya ngomong itu sifatnya orang lanang bu kayak mana bu kalingan kalau bojo malah nambah deh kalingan bojo aku nambah lah orang dibungkus malah nambah karena kan anaknya nambah meneh malahan nah ibu-ibu enggak renginang titi wes dibungkus so itu paling nyumbang ya loh ini orang isin kayaknya paling iwak rendangnya di wadah kresek paling ayat narkuha walam ya'khudha minha illa biqadaril zadil akhirah ya tinggalkan ya jangan terlalu berlebihan ya udah sekedarnya aja istilahnya kita mau kemana mau ke Mekah ada pesawatnya ada mau kemana mau Jakarta ada mobilnya ada wes punya pesawat punya mobil punya rumah wes api namanya wa arafal haqqo ay sawaba minal ahkami terus juga kita tahu yang benar yang hak dan yang batil itu jelas kita tuh tahu mana yang hak dan yang batil karena salah satu orang yang tahu yang benar yang batil itu tandanya orang sudah balik atau sudah dewasa ini punya saya ini bukan ini boleh ini nggak boleh sudah tahu cuma orang iso ngerem nah itu saya ngerti Fa'asbahu wa amilahu ikutin yang baiknya jauhin yang enggak baiknya itu insyaallah wa'arafal batil kita juga sudah tahu yang batil ayyuhairu sahih tegese yang enggak bagus itu fa'ajtani bahu jauhin yang kayak gitu ya kira-kira makanya mencelakakan diri kita sendiri ternyata kesimpulannya mau masuk surga itu dari diri kita, mau nyemplung neraka juga dari kita. Itu salah satu secara syariatnya begitu. Adapun masuk surga karena Allah rahmatnya Allah, gak mungkin Allah memberikan kasih sayang, memberikan rahmatnya kalau kitanya nggak nurut. Gitu. Kalau kita nurut, alhamdulillah Allah kasih sayang sama kita. Berarti kuncinya ikutin perintahnya, jauhin larangannya, yang hak ya kita ambil, yang batil kita jauhin. Insya Allah dengan cara seperti itu berarti kita sudah membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Amin ya rabbal alamin. Pintu surga ada berapa bu? 8. Kok lampunya kayak lu? Aku kadang pintu suwarga tansah mengolah wangi mengolah itu kayak mengolah bahkan kalau lucu kan mengolah wangi apa melompong melompong wah melompong kayak gitu nih belum nih wah tinggi aku nggak paham tapi senang aku salawatan itu apa lagu-lagu itu mengolah wangi ini belum saya melompong aku tapi nanti pintu neraka ada 7 pintu surga ada 8 nah itu tinggal pilih mau masuk pintu yang mana ada pintu di situ pintu sedekah ada pintu sholat ada pintu tahajud pintu sholawat pintu haji mabruroh, pintu thalabul ilmi ada di situ semua. Nanti kita tinggal mana yang paling bagus buat kita, syukur-syukur kita silahkan kamu masuk dari pintu yang mana. Nah itu yang paling hebat. Nah, itu, walaupun ditutup yang 6 atau yang 7 masih ada yang buka 1 pintunya apa? Ada soalnya apa? Di cerita itu ada. Jadi orang itu ngaji aja tapi enggak pintar-pintar, bodoh aja sampai nggak kayak cerita Ibnu Hajar, nggak kayak gitu. Ini benar-benar bodoh tapi ngaji nggak pernah berhenti. Nah itu namanya pintu thalabul ilmi. Ada nanti di sholat
saya diceritain bapak saya punya teman di pondok. Nah sampai sama Yai itu Buya Samsudin itu namanya Mang Aming, itu satu kampung sama mak saya. Kalau bapak saya perantauan. Kalau itu Mang Aming itu, aku ingat ngomong Abu Ya itu ngomong, pokoknya Ming, kamu mau sholat, yang penting sholat, mau bisa mau enggak yang penting sholat. Nah saya udah gede, teman bapak saya itu dilalah rumahnya dekat, udah pada dua dekat rumahnya satu kampung. Nah itu saya dengerin Robik Firdi aja nggak bisa. Terus pas tahiyat itu, tahiyat, oh itu orang rambung sampai assalamualaikum, tahiyat. Nah nanyalah saya sama bapak saya, orang ini gini sholatnya tahiyat. Nah itu cerita lah bapak saya kayak gitu. Itu katanya gurunya itu saking duduknya ngulang orang itu gak bisa. Tapi sampai tua dia itu kalau rutinan di di masjid tempat saya itu setiap hari Jumat. Ya hari Jumat itu dari pagi bapak-bapak pagi, hari Jumat, kalau ibu-ibu minggu. Jadi hari Jumat itu libur, yang kerja libur pokoknya. Dari pagi ngaji, nanti gurunya ada 4 yang ada 3 atau 4 gurunya itu, yang tafsir Jalalain, tafsir Quran 1, tafsir fikih 1, tiap hari 1, terus menerangin masalah rukun-rukun sholat 1. Jadi masing-masing punya peran sendiri-sendiri kiainya itu. Sampai Jumatan ya langsung pulang masing-masing. Nah, itu setiap hari Jumat orang itu namanya Mang Aming itu gelarin tikar, terus gulungin tikar. Orang belum datang dia sudah datang duluan. Orang sudah pulang, dia belum pulang. Nah itu mungkin salah satunya pintu talabul ilmi, yang ngaji tapi jundel, nggak bisa, tapi nggak pernah berhenti terus aja ngaji. Salah satunya, ya nggak apa-apa. Teko dhisik, balik keri. Ya ini mah teko keri balik Ya Allah. Ya. Ibu bapak jamaah sekalian rahimahullah, nih kemawon mudah-mudahan kita sedaya diparingi hidayah. Ini salah satu, minta hidayah itu jangan berhenti Pak Bogi. Bisa berhenti. Kapan? Tapi kadang-kadang ya nyampein buat nggak paham. Ya saya yakin banyak yang nggak paham. Kita baca Fatihah itu ihdinas siratal. Nah itu minta hidayah. Ya Allah berilah petunjuk jalan yang lurus. Baca Fatihahnya tapi nggak ngerti, sepenting ngerti uswalodolin, amin. Insyaallah. Nah tapi kalau misalkan di dalam hati kita pas habis sholat minta, makanya saudara Allahumma nawwir qalbi bi hidayatika. Terus sering itu baca Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Doa itu dari semenjak saya bisa dulu di pondok. Allahumma inna nas'aluka qalban wa inna nas'aluka salamatan, inna nas'aluka ilman nafi'an, sama nawwir qulubana itu. Pokoknya enggak pernah lepas. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah berikan cahaya di dalam hati kami, ya Allah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama bi nuri hidayatika, dengan cahaya hidayah atau petunjukmu. Kama nawwartal arda, seperti engkau memberikan cahaya bi nuri syamsika, dengan cahaya matahari. Abadan selama-lamanya, supaya hati kita tetap padam, ada petunjuk terus. Jadi petunjuk itu bukan hanya orang non muslim masuk Islam, bukan hanya itu. Yang udah sholat supaya mau wiridan itu juga hidayah. Yang tadinya males jadi semangat itu juga hidayah. Yang tadinya suka bangunnya kesiangan jadi bangun pagi itu juga hidayah. Itu ya, jadi hidayah itu bukan hanya yang belum masuk Islam, Islam. Nah itu kita yang malas supaya diberi hidayah, petunjuk, supaya tambah semangat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.